Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apipah Rambe, MPM 21140019, Prodi PGSD kelas 2A. Nah Bu, di video kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi pembelajaran PKN kelas rendah. Nah, yang dimana minggu kemarin kita membuat RPP. Dalam judul RPP saya itu saya membuat tema kewajiban dan hakku. Nah, di sini saya akan membuat videonya. Sekian. Dalam pembuatan video media RPP saya ini Bu, atau simulasi RPP saya menggunakan media, yaitu medianya adalah buku Bu, dan di buku ini sudah saya tulis tentang pembelajaran yang terkait dengan kewajiban dan hakku. Nah, di sini saya akan membuat videonya dan menggunakan dua siswa yang bernama Siti dan Isra. Simak video selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Berdoa selesai. Nah, perkenalkan, nama Ibu Apipah Rambe. Baiklah, kita di sini. Kita belajar apa pada hari ini? PKN. PKN. Nah, kita belajar PKN dan kita belajar PKN dengan materi hak dan kewajiban itu. Nah, yang pertama mengenai hak. Ada yang tahu itu apa hak? Tidak, Ibu. Tidak, Ibu. Baik, Ibu akan menjelaskan. Hak adalah suatu yang kita terima. Semua manusia mempunyai hak. Ada banyak yang harus dilaksanakan dengan baik dan benar. Paham sampai situ? Nah, yang kedua, hak anak untuk bermain. Hak juga mempunyai hak di rumah. Kita memiliki hak, salah satunya adalah bermain. Bermain adalah hak kita, tapi sebelum kita bermain kita harus meminta izin kepada orang tua kita. Nah, contohnya, si Isra kan kayak gini, semua minta izin sama ibu, kalau sama orang tua kalau mau bermain kemana-mana, ya. Nah, anak yang baik selalu meminta izin kepada orang tuanya. Bermain memang menyenangkan, namun harus tetap belajar supaya menjadi anak yang penting. Setiap orang bermain, ada macam-macam permainan kita. Boleh bermain yang penting, menyenangkan dan tidak membahayakan untuk diri kita. Mengapa kita suka bermain? Karena bermain hak asik manusia, membuat kita gembira. Bermain membutuhkan kita ceria. Bermain membuat kita senang. Bermain juga bermanfaat juga bagi teman-teman kita. Kita bisa berteman di sekolah, tetapi kita harus memberikan waktu dan tempatnya. Kita bermain di waktu istirahat, kita bermain di waktu belajar, kita bermain di teras atau di mana-mana. Sekolah kita tidak boleh bermain di kelas. Paham? Waktu sekolah kita tidak boleh bermain di kelas, tapi yang boleh waktu istirahat dan di halaman kelas dan lain-lain sebagainya. Paham sampai situ? Paham, Ibu. Nah, selanjutnya mari menaati peraturan. Mari menaati peraturan ini kita mengkaji di dalam materi kewajiban. Di rumah ada peraturan? Ada. Nah, di sekolah juga ada peraturan kan? Di jalan ada peraturan, di desa ada peraturan, di rumah sakit ada peraturan, di setiap tempat ada peraturan dan lain-lain sebagainya. Paham sampai situ? Paham, Ibu. Baru mari melaksanakan kewajiban. Mari melaksanakan kewajiban. Di rumah kita mempunyai kewajiban kan? Di sekolah kita punya kewajiban, di jalan kita punya kewajiban, di setiap kewajiban harus dilaksanakan di mana-mana saja kan? Menaati peraturan, melaksanakan kewajiban. Tertib artinya perintah sesuai aturan peraturan berisi kewajiban. Mengenai kewajiban ada yang tahu? Tidak, Ibu. Ibu akan menjelaskannya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan setiap orang. Kewajiban besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan. Kewajiban besar harus ditaati oleh manusia. Yang contohnya perempuan juga, laki-laki,
Pakai kakek-kakek, ibu-ibu, semua peraturan dan kewajiban harus ditaati. Mengapa kita punya kewajiban? Sebab kita tinggal di lingkungan tertentu, bersifat lingkungannya mempunyai aturan dan tata tertib. Di mana-mana kan mempunyai kewajiban dan tata tertib. Seterusnya kewajiban di rumah. Rumah adalah tempat tinggal yang memiliki seluruh anggota keluarga, ayah, ibu, adik, dan kakak. Meski rumah kita sendiri tidak boleh seenaknya, di rumah ada tata tertib, kita harus mematuhinya. Kita adalah anggota keluarga. Selanjutnya kewajiban anggota keluarga. Ada yang tahu kewajiban anggota keluarga? Tidak, Ibu akan menjelaskannya. Yang pertama, kewajiban anggota keluarga. Keluarga terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Semuanya punya kewajiban, harus melaksanakannya dengan baik. Yang kedua, tanggung jawab dan kewajiban ayah. Ayah bertugas sebagai kepala rumah tangga, kewajibannya menarik manfaat untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Ketiga, tugas dan kewajiban ibu. Tugas ibu mengasuh anak dan mendidik. Kita sebagai anak mewajibkan untuk membantu ayah mengurus rumah tangga. Selanjutnya, tujuan dan kewajiban. Ada yang tahu apa itu tujuan kewajiban? Ibu akan menjelaskannya. Kita juga punya kewajiban dan tugas sebagai anak. Kita belajar, kita juga bertugas membantu ayah dan ibu. Kita dapat membantu ibu membersihkan rumah. Kewajiban sekolah ada yang tahu? Seperti PR. Setiap hari kita belajar di sekolah juga ada tata tertib. Kita wajib menaati peraturan di kelas. Selanjutnya kewajiban lingkungan di sekitar kita. Kita tidak tinggal sendiri, kita tinggal bersama tetangga dan saudara-saudari. Kita sama-sama kan? Masyarakat punya tata tertib. Semua warga harus patuh dan wajib melaksanakan peraturan yang ada. Selanjutnya hak belajar dengan gembira atau kewajiban dengan gembira. Kita belajar di kelas, di rumah, dan lain-lain sebagainya. Selain hak bermain, kita mempunyai hak belajar dengan menyenangkan dan belajar dengan gembira. Contohnya, Doni berangkat sekolah, dia naik sepeda karena rumahnya lumayan jauh dari sekolah, tetapi Dini nampak gembira berangkat sekolah dengan penuh semangat. Dan seterusnya asik belajar dengan gembira. Kalau belajar dengan gembira, kita akan mudah belajar. Kita akan tentu belajar dengan gembira, dapat di luar kelas, misalnya di rumah, sekolah, dan lain sebaiknya. Berbeda arti bicara. Bicara mengajukan pertanyaan, kita punya hak berbicara, kita tidak boleh terlambat untuk ke sekolah dan lain-lain sebagainya kan. Perhatikan contohnya, ibu berikan contoh. Yang pertama, Alma mengangkat tangan. Alim menyebut pendapat Alim sangat berana berbicara. Alim melakukan dengan baik dan cepat. Alim berbicara dengan sopan. Alim memang murid yang cerdas. Alim juga murid yang pintar. Sampai situ ada yang mau? Cukup sekianlah pertemuan kita pagi hari ini. Ada yang mau ditanyakan anak-anak sekalian? Tidak, Ibu. Bila tidak ada yang mau ditanyakan, sekianlah pertemuan kita. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa minggu selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.